Ini topik yang menarik nih. Temanya juga bagus nih. Ya, tapi tadi Bang Zaki udah bilang nih hati-hati ya kan. Ini ada hak prerogatif dari presiden, kemudian ada Mendagri yang membantu beliau. Ya, tapi untuk PJ ini memang kepres Pak. Jadi itu kewenangan presiden. Saya dan Mas Soni ini pernah jadi PJ soalnya. Jadi kita terima kepres. Nanti berhentinya juga pakai kepres. Nah lalu mungkin diskusi ini bagus ya karena saya kira kita harus membuka ke publik ini soal bagaimana transparansi dalam pengangkatan PJ. Ya karena belum lama ini gaduh nih pengangkatan PJ-nya. Ya, PJ gubernur, PJ bupati, PJ wali kota, gaduh. Ada tulisan saya di Kompas bulan Juni ya, opini saya tentang kegaduhan-kegaduhan dalam pengangkatan PJ pada zaman now. Ini beda nih, zaman Mas Soni dan saya jadi PJ, tidak ada gaduh-gaduhan begini. Tenang-tenang saja bah ya. Nah kalau sekarang gaduh ada apa? Nah saya mau kasih cerita ini. Saya Dirjen Otonomi Daerah 4 tahun ya. Jadi Mas Soni sesudah itu menyusul menggantikan saya. Beliau melanjutkan perjuangan. Nah kemudian ada lagi yang lain-lain sekarang. Tapi kita agak unik nih sekarang nih. Kok berbeda gitu ya, kenapa? Nah ini ada rahasianya nih. Saya mau kasih buka rahasianya. Tapi tolong di keep konfidensial gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, ada media juga boleh aja. Ya. Baik, nah ini judul saya nih teman-teman sekalian, model pengisian dan kriteria figur ideal PJ Gubernur DKI Jakarta. Kalau kita pakai bahasa teori sebetulnya PJ ini disebut dalam istilahnya caretaker atau juga disebut acting kepala daerah. Orang yang melaksanakan, menjaga, mengurus, merawat ya pemerintahan, tapi dia bukan kepala daerah yang definitif. Dia by appointed diangkat ya oleh siapa? Oleh pejabat yang berwenang. Nah, mari kita lihat coba naik slide ya. Slide berikutnya. Oh iya. Ya, ini dia judulnya ya, model pengisian dan kriteria figur ideal. Nah nanti soal figur idealnya yang mana bisa kita diskusi lah dari kriteria yang saya sebut ya. Nah mungkin juga nanti dari Pak Soni juga ada pendapat yang lain. Coba kita next slide ya. Terus, halo? Ah ini dia. Bapak Ibu sekalian, saudara, ini dia mekanisme pengisian kepala daerah di Indonesia. Kalau kita baca literatur dan norma yang berlaku, ada 4 model pengisian kepala daerah di negeri ini. Yang pertama, kepala daerah itu diisi dari pilihan secara langsung oleh rakyat, namanya demokrasi elektoral. Ya. Yang kita masih demokrasi elektoralnya masih yang bentuknya belum substansial, masih prosedural pula. Ya kan? Nah, yang kedua, dipilih secara tidak langsung oleh DPRD. Itu juga ada model kita pernah lakukan. Namanya ini demokrasi perwakilan, representatif demokrasi. Yang ketiga, ini di Indonesia nih, tapi khususnya di Jogja. Itu namanya penetapan. Ya, pengisian kepala daerahnya kalau di Jogja itu gubernur, Pak Sultan itu ditetapkan oleh DPRD berdasarkan usulan kerajaan atau kesultanan. Bagaimana itu? Seorang sultan yang bertahta di Jogja, sultan ya, kalau bukan sultan nggak bisa. Sultan yang bertahta lalu diusulkan oleh kesultanan kepada DPRD. DPRD kemudian mengadakan rapat paripurna dan kemudian menetapkan ketok palu. Ya, maka terpilihlah gubernur lewat penetapan. Tidak ada juga voting-votingan di situ. Yang ada musyawarah mufakat. Nah, ini namanya menurut saya dalam teori mungkin bisa kita sebut monarki bernuansa demokrasi perwakilan. Dia monarki juga. Ya, tapi nuansanya perwakilan karena
dibawa ke dewan. Nah, walaupun dewan cuma kebagian ketok palu, menetapkan, bukan memilihnya. Nah yang keempat, nah ini yang menarik ini, yang kita lagi mau diskusikan. Yaitu mekanisme pengisian lewat pengangkatan oleh pejabat yang berwenang. Ya, siapa yang berwenang? Kalau untuk bupati wali kota, PJ-nya yang berwenang Mendagri. Kalau untuk PJ gubernur yang berwenang presiden. Nah, saya sebut di sini, ini minta maaf tapi ini pandangan akademik ini. Namanya adalah demokrasi terpimpin. Ya, ingat zaman dulu ada demokrasi terpimpin. Nah, sekarang hidup lagi itu barang. Ya, namanya demokrasi terpimpin. Kalau mau lebih kejam lagi, ini saya kasih tanda tanya nih, Bang Zaki. Namanya demokrasi ala sentralistik otoritarian. Ya, bukan yang kita cita-citakan ketika kita masuk ke orde reformasi, bukan. Karena di reformasi kita mau mengembangkan kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan presiden, bukan di tangan Mendagri. Oke? Nah, sekarang ada wakil juga nih, harus juga tahu nih, saya kasih juga nih pemahaman kawan-kawan. Supaya tahu juga bagaimana mekanisme pengisian wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah itu perlu, Bang Reza belum datang ya. Nah ini penting ini karena kalau nggak ada wakil, apalagi di model Jakarta yang tugas gubernurnya itu rangkap dua. Satu menjalankan Undang-Undang Pemda 23 2014, yang kedua menjalankan Undang-Undang Nomor 29 2007. Plus undang-undang sektoral lainnya yang macam-macam itu. Ya, jadi nggak cukup kalau dia hanya menjalankan pemerintahan sendiri. Harus ada wakil. Nah, maka sejak dulu tradisinya Jakarta itu wakil ada. Bahkan wakilnya bisa lebih dari satu zaman dulu itu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Tapi ketika kita mengembangkan demokrasi di zaman reformasi, wakilnya cuma boleh satu. Nah, bagaimana mekanisme pengisian wakil? Satu, dipilih berpasangan paket. Nah, itu teorinya namanya plural eksekutif paket, ya. Tandem dia langsung, ya. Bang Zaki berdua sama wakilnya dulu kan, maju. Nah, itu dipilih langsung oleh rakyat, dipilih berpasangan namanya. Itu wakil ikut di situ. Kemudian ada juga kita punya mekanisme dipilih berpasangan paket, tapi tidak langsung dilakukan oleh DPRD. Nah itu kita punya dulu di bawah Undang-Undang 2299. Yang Pak Rias, saya yang bikin undang-undang itu. Undang-Undang Pemda pertama. Di awal reformasi berlaku sampai dicabutnya dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang melakukan pemilihan secara langsung, tidak lewat dewan. Ini kalau teman-teman dewan yang senior pasti tahu di DKI. Pak Rias, mari Pak Rias. Nah, ini senior saya nih Pak Rias nih. Hadir tepuk tangan untuk Pak Rias ya kan. Nah, baru saya sebut namanya tadi, kami bikin Undang-Undang Pemda 2299, panjang umurnya Pak Rias ya. Mari Pak. Ya lanjut aja. Ya situ Pak Rias. Saya lanjut Pak Rias ya, izin Pak. Yang ketiga, ditetapkan berpasangan paket juga, tapi tidak langsung oleh DPRD. Nah ini pola Jogja tadi. Ya, tapi dia bukan pemilihan oleh Dewan, tapi wakilnya ditetapkan, paket itu. Nah Jogja itu paketnya lucu. Ya, plural eksekutif, tapi paketnya itu adalah Paku Alam, yang bertahta itu langsung jadi wagub lewat penetapan. Kemudian ada lagi yang namanya Sultan HB, itu menjadi menjadi paket untuk calon gubernur DIY. Nah, jadi itu format penetapan. Yang terakhir adalah yang keempat, diangkat oleh kepala daerah terpilih. Nah, ini juga bisa terjadi, yaitu namanya teorinya adalah mono eksekutif, bukan plural. Wakil itu dipilih, diangkat oleh kepala daerah terpilih. Jadi yang dipilih itu hanya satu tunggal
Kepala daerahnya saja, gubernurnya saja, bupatinya saja, wali kotanya saja. Kemudian kalau dia sudah menang, nanti dia ngangkat wakil. Jadi tidak pecah kongsi, Pak. Nah, begitu Bang Zaki ya. Kalau sekarang kan pecah kongsi. Itu data saya waktu saya masih catat di Dagri, sampai tahun 2014, 94% kepala daerah dan wakilnya pecah kongsi. Yang akur-akur aja 6%. Nah, dahsyat ya kan. Nah, itu kalau di Kampung Pak Rias itu ada pepatah itu. Tidak boleh ada dua nakhoda di satu kapal. Nah, orang Bugis ya. Tidak boleh ada dua nakhoda di satu kapal. Kalau orang Aceh itu ada filosofinya lagi Bang Zaki. Tidak boleh ada dua ayam jago di satu kandang. Nah, nggak boleh. Bahaya, tarung dia. Nah, ini pemerintahan kita tidak memahami filosofi local wisdom itu. Ya, sehingga terjadilah kasus-kasus yang seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi nanti diangkat dari siapa? Diangkat dari PNS, bisa juga dari non PNS, yang jumlahnya bisa 1, bisa 2, bisa lebih dari 2, tergantung kondisi daerah itu, jumlah penduduknya dan sebagainya. Itu mekanisme pengisian wakil. Lanjut. Nah, ini prosedurnya nih untuk menentukan menjadi kepala daerah. Bagaimana? Termasuk PJ ini. Ini penting juga kita pahami nih, karena di sinilah kuncinya nih. Begitu kita lolos lewat ini, maka akan tiba-tiba jadi PJ. Kita nggak tahu bagaimana nih tiba-tiba PJ kok muncul. Tiba-tiba dilantik di Merdeka Utara. Gitu ya. Nah, ini ada prosedurnya. 1, sebetulnya untuk menjadi kepala daerah itu prosedur yang kita anut sekarang itu masih dipakai ya secara paten permanen, yaitu berdasarkan suara terbanyak. Popular vote, siapa yang banyak suaranya menang. Itu yang kita pakai. Ya. Yang kedua, berdasarkan suara simple majority, 50% tambah 1. Itu yang dipakai di DKI, Pak. DKI itu kalau belum ada yang sampai 50% tambah 1, harus putaran kedua, second round namanya. Ya, kita sudah ngalamin dulu tahun 2017, ada putaran kedua. Nah, ada yang ketiga ini, bukan suara terbanyak, bukan suara simple majority, tapi suara TPA, TPA tahu ya? Tim penilai akhir yang dipimpin presiden. Nah, jadi itu kuncinya. Nah, jadi kalau mau kita dapatkan PJ ya, yang sesuai keinginan kita, mesti ada lobby ini sama TPA nih. TPA-nya harus digarap lah katakan gitu ya. Lobby ke TPA. Kalau enggak DPRD yang kirim-kirim surat kemarin itu bisa tidak laku suratnya, Pak. Iya kan? Suratnya bisa dimasukin laci atau tidak dipakai atau tidak dipertimbangkan karena tidak ada ketentuan yang mengikat surat DPRD itu atau calon yang diusulkan dewan itu bisa ditetapkan, dipilih, tidak ada. Cuman pakai surat doang tuh Sekjen Dagri kan kepada DPRD ya. Nah, itu pun juga karena desakan kami dan Pak Rias. Bikin surat Pak Sekjen gitu ya, libatkan DPRD. Sebelumnya kan tidak ada. Dewan tidak terlibat, yang terlibat cuman Dagri sama Presiden, tertutup. Orang tidak tahu, kita ributin di publik ya kan. Nah, lalu kemudian akhirnya ada perubahan melewat Dewan, tapi tetap tidak ada payungnya, tidak ada dasarnya. Cuman pakai surat doang, tidak merubah PP, tidak merubah Permendagri dan tidak mengikat. Nah, jadi forum diskusi ini bagus sebetulnya untuk membuat publik tercerahkan lah gitu ya. Harusnya gimana nih? Nah gitu. Jadi janganlah suara TPA yang dipimpin presiden itu mengabaikan aspirasi DPRD. Nah itu poin saya. Ya. Jangan diabaikan. Golkar kan punya 3 nama kan? Kemarin usulannya kan? Ada. Partai yang lain juga, Demokrat, Nasdem punya 3 nama juga kan? PKS 3 nama kan? Nah, kadang-kadang sama namanya, kadang-kadang enggak kan? Nah, tapi kemudian disamain lah ke atas gitu ya kan? Udah di setel, ya. Bahkan mungkin juga disinkronkan juga sama usulan Mendagri gitu ya. Cuman Mendagri enggak dibuka ke publik nih. Saya lagi tekan Dagri, saya bilang buka dong ke publik.
Masa DPRD dibuka ke publik, kok Dagri tidak buka ke publik? Nggak transparan dong Dagri kalau begitu. Nah, teman-teman sekalian, itu dia cara menentukan. Jadi artinya apa? Lobby ke TPA penting. Kalau tidak, maka itu akan sepenuhnya diatur oleh TPA, tentu saja yang dipimpin oleh Presiden. Next. Nah, ini dia, saya mau kaitkan sekaligus nih Bang Zaki ya, supaya orang paham. Ada yang namanya akuntabilitas. Ya, akuntabilitas. Jadi tidak hanya soal pemilihan. Ini wakil ketua DPRD. Enggak. Mari silakan ya. Jadi teman-teman sekalian, nih ada poin bagus, ini penting ya. Jadi jangan hanya berhenti melihatnya dari segi ngangkat-ngangkat milih-milih, belum tuntas. Harus sampai ke pertanggungjawaban PJ itu gimana nanti. Ya, akuntabilitasnya bagaimana nanti. Nah, ini saya kasih poin-poin. Yang pertama, kalau PJ itu dipilih oleh DPRD seperti pengalaman dulu, maka disampaikan LPJ kepada DPRD. Nah, mungkin zaman Ayanda dulu kali ya. Nah, jadi sampaikan LKPJ kepada DPRD. Nah, dalam hal ini kalau DPRD-nya mau memberhentikan, berhenti dia. Ya, 2 kali LPJ ditolak. Zaman kita dulu kan Varias 2299, 2 kali ditolak itu LPJ oleh DPRD, berhenti dia. Nah, itu yang kemudian menjadi persoalan. Sehingga DPRD-nya lalu minta-minta ini, minta-minta itu gitu ya kan. Kacau banget lewat zaman itu. Yang kedua, bagaimana akuntabilitas kalau dipilih langsung? Ya, sistem demokrasi itu menuntut kalau dia dipilih maka harus punya akuntabel. Dipilih langsung dia harus menyampaikan namanya LKPJ. Nah, ini lain lagi nih, ya, bukan LPJ. Cukup LKPJ kepada DPRD, ya, laporan keterangan pertanggungjawaban. Dan dalam hal tertentu dapat dimakzulkan, Pak. Tapi kalau memang ada kasus-kasus, ada krisis kepercayaan publik dan sebagainya ya, kasus hukum sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku. Tidak bisa DPRD memecat begitu saja. Nah, yang terakhir ini, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Dia menyampaikan laporan 3 bulanan kepada pejabat yang mengangkat, dan bagi mereka yang buruk kinerjanya atau melakukan abuse of power, penyalahgunaan wewenang dapat dicopot, Pak. Jadi PJ dapat dicopot ya. Dia 3 bulan nih dievaluasi, 3 bulan dievaluasi. Jadi kalau dia 3 bulan itu udah nggak beres kerjanya, bisa Dewan ikut aktif yang menyoal dan kemudian itu akan menjadi laporan sehingga nanti yang mengangkat bisa memberhentikan. 3 bulan berikutnya kalau 3 bulan aman, 3 bulan berikutnya laporan lagi. Jadi posisinya tidak nyaman. Posisi PJ dalam sistem yang dibangun oleh rejim sekarang itu tidak nyaman dan tidak aman. Nah, saya punya solusi-solusi. Next. Nah, ini untuk DKI Jakarta ya. Saya menukis sedikit ke DKI Jakarta. Pengangkatannya oleh Presiden dengan mempertimbangkan usulan DPRD dan usulan Mendagri. Harap diingat itu, saya kemarin lihatnya di publik cuman usulan DPRD. Usulan Mendagri nggak keluar. Padahal ada usulan Mendagri. Gimana kalau Mendagri 3 namanya beda sama namanya usulan DPRD. Lalu yang diambil usulan dari Mendagri. Nah, karena Mendagri nggak buka kan, harusnya buka dong ya kan ke publik. Lalu penentuannya melalui TPA yang dipimpin Presiden, sama DKI begitu, pertanggungjawabannya kepada Presiden melalui Mendagri, masa jabatannya 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali tanpa dibantu wakil, tanpa melepas jabatan struktural ASN-nya. Jadi jabatan struktural ASN masih nempel. Dan kemudian nggak ada wakil. Next. Nah, saya kasih pikiran nih. Gimana yang ideal? Teman-teman kamu mau cari yang ideal nih, ya. Yang ideal itu pertama
diangkat oleh Presiden dari salah satu nama yang diusulkan oleh DPRD. Jadi bukan dari Mendagri ya, karena Mendagri nggak terbuka. Yang kedua, sidang TPA saya usulkan, ini ada wakil ketua ya. Sidang TPA-nya yang dipimpin oleh Presiden itu saya usulkan dihadiri oleh Ketua DPRD selaku pengusul. Boleh dong, karena dia yang mengusulkan. Masa dia nggak ikut dengar bagaimana TPA itu diputuskan. Sebab kalau tidak bisa saja dia dibohongin lah gitu ya. Yang ketiga, menyampaikan LKPJ kepada DPRD. Nah ini juga penting nih. Jadi dia tidak hanya menyampaikan laporan kepada Presiden per 3 bulan, tapi LKPJ kepada Dewan. Kemudian masa jabatannya tidak 1 tahun, ini pikiran saya. Saya nggak setuju dengan jabatan 1 tahun itu. Masa jabatannya kalau baca Undang-Undang 10 2016, pasal 201, itu justru tidak 1 tahun. Dia menjabat sampai dilantiknya kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak nasional, Pak. Justru sampai nanti kalau pelantikannya bulan Februari 2025, segitu dia. Kecuali kalau ada problem, copot dia. Jadi jangan 1 tahun begitu, dicicil. Itu hanya ada di dalam penjelasan Undang-Undang 10 2016. Mana yang kuat pasal atau penjelasan undang-undang. Ini teman-teman pasti ada banyak sarjana hukum. Yang kuat adalah batang tubuh pasal. Penjelasan itu hanya untuk menjelaskan, tidak boleh penjelasan kemudian mengebiri pasal. Ya, ini dikebiri pasal, Pak. Baca aja nanti Kepresnya. Kepres nanti PJ itu pasti 1 tahun katanya. Belum ada yang menggugat sih. Saya udah bilang gugat aja itu. Ya, saya udah bilang gugat itu. Kepres itu. Yang nomor 5, saya menyarankan dibolehkan mempunyai seorang wakil, yaitu PJ Wakil Gubernur, mengingat beratnya beban PJ Gubernur mengurus Jakarta, bagaimanapun Jakarta kan masih berstatus sebagai ibu kota negara. Dan dia punya undang-undang kekhususan, ya why not? Ya kalau di tempat lain boleh enggak, tapi di Jakarta kalau saya sarankan perjuangkan supaya ada wakilnya, PJ Wagub namanya. Next, nah ini yang terakhir sekali nih Bang Prapto, ya. Ini kriteria, saya enggak nyebut lah. Saya enggak mau nyebut nama, walaupun di kepala saya ada nama. Tapi tidak elok lah saya belum pensiun nih, saya masih guru besar aktif. Ya, jadi tolong kawan-kawan pahami nanti kalau mau tanya siapa nama, boleh Pak Rias atau boleh Mas Soni atau kawan-kawan yang lain. Saya kasih kriteria untuk membantu mendapatkan nama. 1 apa? PJ Gubernur DKI Jakarta itu tantangannya melaksanakan RPD 2023-2026 yang dibuat oleh Gubernur Anies, sudah jadi barang itu. Ditetapkan dalam Pergub nomor 25 tahun 2022. Tinggal melanjutkan saja si PJ ini visi misi majukan kota bagian warganya. Tidak bisa ngarang-ngarang program sendiri. Karena dia tidak kampanye. Yang kedua, dia akan mengelola birokrasi besar. PNDS-nya data yang saya peroleh dari DKI 64.000 di 42 OPD, uangnya gede, APBD-nya aja 82,4 T dengan efisien dan efektif tanpa korupsi. Yang ketiga, harus pandai memelihara relasi, bermitra dengan DPRD. Nah, ini dia, Dewan. Kemudian menjalin hubungan baik dengan Forkompimda, jaksa polisi, ya, Pangdam, dan bekerja sama erat dengan daerah penyangga. Nah ini beliau nih ya, daerah sebelah. Yang keempat, membantu pusat. Nah ini ya, dalam apa? Supaya lancar dalam pembinaan IKN dan tugas lainnya. Karena IKN ini kan mau pindah nih. Yang kelima, memperjuangkan regulasi baru, yaitu mengatur Provinsi Jakarta pasca IKN pengganti Undang-Undang 29. Yang kelima, menjaga Jakarta supaya aman dan damai, kondusif pada pemilu Februari dan pemilu gubernur 27 November. Nah oleh karena itu maka kriterianya mana dia? Next, terakhir. Ini dia. Kriteria figur ideal PJ Gubernur DKI 1, punya jam terbang tinggi di birokrasi, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dibuktikan dengan riwayat jabatan. Jadi jangan cuma kerja di pusat mau jadi PJ.
Atau sebaliknya kerja di daerah mau jadi PJ. Itu saran saya. Yang kedua, harusnya terbalik. Nomor satunya, integritas tak diragukan, tak ada kasus hukum, netral, dan tak pernah melakukan politisasi ASN. Ya, nggak pernah dia melakukan politisasi ASN, tak terafiliasi dengan partai politik, serta bebas dari perbuatan tercela. Itu molimo, itu tidak boleh judi dia, jangan sampai ada kepala daerah suka judi, suka mabok-mabokan, madat, tidak maling dia, ya, tidak berzina. Nah itu ya, ini ideal kan? Jadi kalau ideal itu kita memang harus yang sehebat mungkin. Yang ketiga, memiliki kemampuan komplit. Nah ini dia, ini saya birokrasi 40 tahun nih, ya, sampai sekarang belum berhenti pangkat 4E, sudah mau 20 tahun 4E-nya. Ya, harus jago manajemen. Kalau ngurus Jakarta, jago manajemen itu birokrasi yang banyak tadi, uang gede. Jadi planning sampai ke budgeting, pengorganisasian, organizing dan sebagainya dia harus kuat. Menguasai perkara teknis sektoral, dia juga harus ngerti sektoral. Kemudian paham kondisi sosial kultural Jakarta. Beda, Jakarta ini beda, ini kayak Medan juga, ya kan? Nah, Jakarta kayak Medan juga beda. Kemudian mempunyai sense of politics, kepekaan politik ya. Nah, jadi jangan nggak punya kepekaan politik, padahal ini mau pemilu mau pilkada. Dan yang terakhir, dekat dengan tokoh masyarakat, dekat dengan pers dan pejabat pemerintah pusat, termasuk TNI dan Polri. Saya kira demikian, saya cukupkan sampai di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Jo, sangat menarik sekali paparan beliau. Tapi ada yang